Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Dr. Tasya dari acara Dokter Kita Rumah Sakit Tebet. Podcast kali ini kita akan membahas topik yang sudah tidak asing lagi tentunya di teman-teman dokter kita, yaitu tentang asam lambung, MAH, dan juga GERD. Pasti teman-teman dokter kita pernah punya pengalaman untuk sakit-sakit tersebut. Nah, kita kedatangan bintang tamu kali ini spesial terkait topik tersebut, yaitu dengan Dr. Darmika Joyoningrat, SPPD KGEH, konsultan gastroenterohepatologi. Oke, kalau gitu mari kita sapa dokter yang sudah berada di samping saya saat ini. Selamat siang, Dr. Darmika. Selamat Apa siang, kabar, Mbak Sandra. Dok? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Baik, dokter. Sehat dan berbahagia selalu ya, dok. Ya, Nah, topik kali ini banyak ditanyakan teman-teman dokter kita nih, dok, tentang sakit MAH dan asam lambung. Nah, teman-teman dokter kita ini sering berobat bolak-balik gitu ke praktek dokter terkait MAH-nya yang sering nggak ya, sembuh-sembuh. Dan ada yang bilang juga sampai dikatakan GERD. Nah, sebenarnya itu pengertiannya apa sih, dok? Silahkan, dokter. ya. Sebetulnya istilah penyakit MAH itu eh, istilah yang paling langgeng peninggalan kolonial Belanda, tuh. Oh, baik, Ya, dok. MAH artinya lambung, stomach. Ya. Pada dasarnya yang disebut penyakit MAH itu sebetulnya bukan penyakit, tapi kumpulan keluhan. Mhm. Sama dengan batuk. Baik, Batuk bukan penyakit, tapi kumpulan keluhan. baik, dok. Jadi kalau disebut penyakit MAH itu kumpulan keluhan, bisa semua lengkap, bisa hanya sebagian dari mual, kembung, nyeri ulu hati, begah, cepat kenyang, dan sebagainya. Ya, Eh, Sedangkan dalam 10 tahun terakhir lah ada istilah asam lambung. asam lambung, baik. Seolah-olah menggantikan istilah Inggrisnya dari Mah, istilah Belanda. iya, dok. Tapi itu mungkin agak berbeda. Karena itu lebih terkait dengan gangguan yang spesifik, Mhm. yaitu adanya aliran balik asam ke kerongkongan. Oke. Jadi itu 10 tahun terakhir lah. Hmm, Itu yang jadi pada dasarnya penyakit MAH itu bukan penyakit tapi kumpulan kumpulan gejala, keluhan baik. yang harus dicari penyebabnya. Penyebabnya. Oke. Nah, dokter, untuk kumpulan tadi kan ada yang MAH atau asam lambung, ada yang sampai naik ke kerongkongan. Nah, buat teman-teman podcast nih, dok, bedanya apa sih, dok? Ciri khasnya yang sudah sampai naik ke kerongkongan sama MAH biasa, dok. Ya, sebetulnya istilah asam lambung itu dulu sebelum 15 tahun yang lalu semuanya dimasukkan dalam Mhm. kelompok keluhan MAH atau dalam bahasa medisnya dispepsia. Oke, Nah, dispepsia. dispepsia itu banyak sumber penyakit Mhm. yang bisa menimbulkan keluhan itu. Oke. Bisa di lambung, bisa di luar lambung, termasuk empedu, pankreas, dan sebagainya. Tapi memang ada suatu penyakit yang agak khas. Manifestasinya dalam bentuk yang biasa kan mual, kembung, begah, Mhm. cepat kenyang, dan sebagainya, muntah, mual. Ini dia karakteristik dalam bentuk heartburn, rasa panas di dada. Oh, Ya, baik. itu akibat suatu penyakit gangguan klep lambung yang menyebabkan asam lambung naik. Karena sangat spesifik Mhm. keluhannya, jadi dia dipisahkan dengan keluhan mah biasa. Mmm. Karena dia karakteristik, heartburn-nya jelas, terutama pada malam hari, dan Oh, paling klasik adalah dia serangan heartburn itu rasa panas, rasa tercekik gitu oke. pada waktu berbaring. Jadi saking karakteristik dia kita pisahkan, Baik. ya. Tuh. Oke, dokter. Jadi seperti yang dokter dan Mika jelaskan tadi, dari ciri khasnya sudah jelas ya, kalau Hmm. sampai GERD, itu sampai ada rasa heartburn ya, Dok, ya, di Ya, daerah dada.
panas terbakar. Hmm. Berbeda dengan asam lambung atau mah biasanya ya, Dok. Yang mah biasa. Mah biasa, bedanya itu. Oke, Dok. Lalu kalau misalnya teman-teman podcast Dok nih, ada gejala seperti tadi, Dok, Hmm. heartburn atau asam lambung biasa seperti mual, muntah gitu, berobat nih ke dokter Darmika. Kira-kira pemeriksaan apa saja sih, Dok, yang diperlukan keluhan tersebut itu, Dok? Iya, pada dasarnya keluhan mah bisa terjadi secara eh, ya dalam kutip normal lah. Mm-mm. Baru makan pedas, tiba-tiba rasa perih. Betul, Dok. Dengan obat promah, Tenang. obat antasida Tidak. hilang dan tidak Baik. timbul lagi. Itu suatu hal yang kita tidak perlu eksplorasi lebih lanjut. Hmm. Tapi kalau keluhan mah itu terus-menerus berulang tanpa eh, pencetus yang jelas, ditambah lagi ada gejala, misalnya penurunan berat badan, nafsu makan turun dan sebagainya, kita mesti cari Oke. penyebabnya, cari penyakitnya. Seperti gini deh, batuk 1-2 kali, it's okay. Mm-mm. Batuk yang berminggu-minggu, kita harus Oh, cari penyebabnya. baik. Kita ronsen paru, Mm-mm. apakah tumor paru, apakah itu TBC, Mm-mm. sama juga keluhan mah, Oke, Dok. kita harus cari penyebabnya. Baik, dokter. Jadi nggak semua harus dilakukan pemeriksaan ya, Tidak, Dok ya. Sindung, ya, Begitu. baru Jadi makan pedas sebulan perih ya, janganlah. masih nggak Nah, masalah ya, ya, Dok. ya, Jadi ada yang perlu dicari penyebabnya, dieksplorasi, ada ya, yang tidak perlu. ya. Nah, kalau sudah berulang, mungkin bisa langsung Hmm. konsultasi ke dokter. Nah, Dok, misalnya teman-teman mengalami gejala tersebut di rumah, udah berminggu-minggu berulang seperti itu, atau sampai ada yang tiba-tiba heartburn, naik ke Hmm. atas asam lambungnya. Ada nggak, Dok, tata laksana awal yang bisa dilakukan di rumah sebelum datang ke rumah sakit? Iya, iya, pada dasarnya tentu untuk obat mah secara umum atau asam lambung ada obat over counter ya di Baik, di apotek. baik. Bisa digunakan obat-obat antasida untuk Mm-mm. menetralisir dan sebagainya. Jadi yang penting Anda menyadari bahwa adakah faktor pencetus yang jelas, ya. Ya, boleh telat makan sebagai pencetus bisa saja, tapi nggak mungkin kan terus-menerus telat makan Iya, kan. betul. Jadi kalau itu harus kita lakukan ya. Obat-obat yang over the counter juga masih bisa dilakukan. Ya, yang penting lihat penyebabnya. Baik. Oke, jadi seperti yang Dokter Damika katakan, gejalanya muncul bila awal-awal berulang, bisa beli obat di drugstore ya, Hmm, Dok ya, apotek hmm, terdekat, coba minum dulu, setelah tenang bisa langsung ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, dokter, kalau misalnya nih sampai tidak kuat ke rumah sakit gitu, Dok, pas heartburn itu, ada posisi tertentu atau makanan yang tidak boleh dilakukan, apa saja, Dok? Ya, pada dasarnya tentu bila ada suatu keluhan yang sangat mengganggu, tentu segeralah datang. Baik. Ya, memang dalam hal terapi, kalau kita berpatokan pada yang kita sebut GERD, Ya. di mana GERD itu adalah reflux asam yang naik ke atas, tentu bila ada heartburn, tentu sebaiknya dalam posisi kalau tidur, kalau istirahat dalam posisi setengah duduk. Itu Baik, setengah duduk secara ya, Dok. nalar itu mengurangi refleks asamnya, tapi tentu itu bukan suatu pengobatan, tapi sekedar untuk mengurangi keluhan yang Keluhan. ada. Yang Oke. penting kita menegakkan diagnosis apakah itu betul GERD atau tidak. Ya, banyak pemeriksaan yang kita lakukan untuk mencari penyebabnya. Karena keluhan yang berulang-ulang, variasi penyebabnya bisa macam-macam. Ya, terutama bila keluhannya sudah sering, bila keluhannya sudah menimbulkan kualitas hidup atau penurunan berat badan, itu kita harus cari adakah kelainan di dalam lambung,
baik. dengan endoskopi atau di Endoskopi luar ya, Dok. lambung kita pakai alat USG sebagai Oke, standar. Nah, USG. hasilnya itu akan banyak bervariasi, Mm-mm. mulai dari normal sampai satu hal yang sangat serius, misalnya tumor, luka di lambung, luka di usus 12 jari. Baik. Ya, kalau kita lihat secara statistik, sebetulnya 50% dari keluhan mah itu endoskopi maupun USG-nya normal. Hmm, Ya, berapa persennya tergantung sentra penelitiannya. Jadi, kalau kita bisa buktikan bahwa ternyata secara fisikal lambung dan di luar lambung normal, itu faktor-faktor psikologis kita harus mulai oh, baik. pikirkan. Faktor Tapi psikologis ya, di Dok. pihak lain, setelah kita tahu misalnya ada luka lambung, sariawan, maka protokol pengobatannya akan lebih jelas. Baik, Dok. Terutama kita harus hati-hati, ini sering terjadi, pasien akan berpindah-pindah dokter. Iya, sering sekali, Dok. Eh, Sering kita mendapatkan bahwa penyebab pastinya adalah suatu hal yang serius. Di mana tiap ganti dokter, oh ya kira-kira karena ini. Padahal sebetulnya dengan berulang-ulangnya kita ada terjadi kelambatan dalam dalam diagnosis. Ya. Oh, seperti itu, Dok. Oke, dokter. Jadi ternyata tidak sesimpel itu ya, Dok, ya, Ya, asam lambung tentu itu. ada suatu hal yang harus kita waspadai, terutama ya keluhan mah disertai dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Oke, Dok. Keluhan mah disertai penurunan HB, anemia. Oh, ada anemia juga. Ya. Baik, Dok. Atau dia muntah-muntah yang frekuens, sering sekali. Sering muntah. Baik, Dok. Ya. Jadi, atau keluhan mah di mana dia mengkonsumsi obat yang potensial menimbulkan luka di lambung. Seperti contohnya aspirin Baik. atau obat-obat rematik. Itu kalau terjadi keluhan mah kita harus waspadai bahwa itu potensi ada luka lambung karena aspirin atau obat-obat rematik. Obat pengencer itu Ya, ya, Dok, ya, termasuk sama obat obat pengencer nyeri. darah. Oke, dokter. Baik. Jadi seperti yang Dokter Damika tadi sebutkan, ada tanda-tanda emergensi yang dibutuhkan eksplorasi untuk mencari Lebih cepat penyebabnya. ya Lebih dibandingkan. cepat, lebih baik dibandingkan dengan ganti-ganti dokter, lebih baik aware ya, Dok, Ya, ya, ya. sama tanda-tanda yang tadi Dokter Damika sebutkan. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan nih, kalau misalnya teman-teman bilang kok sakit mah saya nggak sembuh-sembuh gitu ya, Dok, ya. Nah, harus segera berobat. Pertama, bila tidak sembuh-sembuh, berulang, mengganggu aktivitas sehari-hari ya, Ya. Dok, ya. Dan tanda-tanda emergensi yang Dokter Damika tadi sebutkan, apalagi dengan penurunan berat badan, mual muntah terus-menerus, ada konsumsi obat-obatan ya, Dok, ya, Yang seperti potensial. yang potensial seperti aspirin, obat pengencer, dan juga obat-obat rematik anti nyeri, harus segera konsul ke rumah sakit untuk dicari penyebabnya daripada terlambat ya, Dok, ya, Ya. dalam diagnosis. Oke deh, dokter. Nah, sayang sekali nih waktu sudah habis dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Dokter Damika Sama-sama. atas Terima kasih waktunya. kembali. Baik, informatif sekali dan sangat bermanfaat untuk teman-teman podcast dokter kita kali ini. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel kami, podcast dokter kita Rumah Sakit Tebet. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Oke, kita undur diri dulu. Saya Dokter Tasya dan Dokter Ya. Damika. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa.